Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri Panitia Lomba Esai PMII Universitas Negeri Malang. Kami dari SMA Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hilmi Al-Ghifari. Dan saya Arini Swondo. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan Mural Care Digital Platform sebagai media edukasi multikulturalisme dan pluralisme berbasis aplikasi untuk membentuk karakter pelajar SMA di Indonesia. Menurut M. Rashidi, seorang pakar pendidikan pluralis berkata, "In the social science, pluralism is a framework of interaction in which groups have sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation." Atau dalam bahasa Indonesia berarti suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi. Keberagaman Indonesia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda-beda dan beragam. Sejatinya, keragaman ini menjadi alat perekat harmonisasi bangunan kebersamaan antar sesama. Namun, faktanya, perbedaan acap kali memicu timbulnya sebuah konflik ketegangan. Seiring berubahnya zaman dan majunya perkembangan teknologi, wacana tentang pluralisme dan multikulturalisme di kalangan pelajar menjadi isu penting yang kerap melahirkan berbagai macam problema, baik dalam pemahamannya terhadap kedua istilah, serta dampak sosial dan politik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pertengahan 1940-an yang melekat pada lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Faktor-faktor penyebab pluralis masyarakat Indonesia adalah yang pertama, keadaan geografis, yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa. Wilayah Indonesia terdiri dari kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Kedua, Indonesia terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh pertama kali yang menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dari India sejak 400 tahun sesudah Masehi. Toleransi. Adanya sikap bersahabat dan saling toleran terhadap semua orang di dunia merupakan hal penting yang harus dilakukan agar bisa hidup dengan damai. Situs Mofhub tahun 2019 baru mengeluarkan analisisnya terhadap negara yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi di dunia. Hal ini didasarkan dengan membandingkan beberapa hasil survei seperti Social Progress Index, the Environmental Performance Index, dan the World Economic Forum atau WEF Gender Gap Report. Islandia didapuk sebagai negara dengan tingkat pluralis tertinggi. Hal ini berdampak positif bagi semua sektor kehidupan di negara tersebut. Islandia dinilai sebagai negara yang stabil dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Pluralitas dan multikultur merupakan sebuah ciri khas bangsa Indonesia. Dengan banyaknya pulau dan keberagaman, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Namun, pluralisme yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dan kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik. Di beberapa daerah di Indonesia kerap terjadi disintegrasi keberagaman yang menyebabkan perang antar saudara. Sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya. Oleh karena itu, pemahaman dan pandangan yang benar terhadap masyarakat terhadap multikulturalisme dan pluralisme sangat diperlukan, sehingga masyarakat Indonesia akan mampu bersikap baik dan berpikir positif dengan kenyataan keragaman yang ada.
Pemahaman secara benar terhadap dua hal tersebut penting ditanamkan sejak usia remaja agar dapat mewujudkan sikap inklusif dan timbulnya kepekaan terhadap berbagai keragaman yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan secara spiritual dan moral. Untuk aplikasi Mural Care, kami desainkan beberapa fitur sedemikian rupa. Di bagian kiri, Anda bisa melihat logo aplikasi Mural Care, dan fitur-fiturnya adalah sebagai berikut. Fitur pertama ada fitur registrasi. Di fitur ini, Anda bisa memasukkan latar belakang pengguna seperti usia dan asal-usul pengguna, serta memilih bahasa yang akan digunakan saat memakai aplikasi Mural Care. Bagian ini informasi dasar dipenuhi dengan informasi-informasi tentang multikulturalisme dan pluralisme, seperti definisi-definisinya. Selanjutnya ada fitur ruang diskusi. Di fitur ini, Anda bisa berbincang-bincang dengan pengguna lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fitur challenge. Fitur ini berisi dengan kuis-kuis dan pertanyaan-pertanyaan tentang multikultural dan pluralis. Selanjutnya ada fitur sosial media. Di fitur ini Anda bisa membagikan aplikasi Mural Care lewat sosial media lain. Seperti Anda bisa membagikan hasil challenge Anda lewat Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selanjutnya ada fitur konseling. Fitur ini berisi dengan akademisi-akademisi dan profesional-profesional yang Anda bisa meminta konseling. Fitur ini sangat berguna bagi orang tua yang ingin mendalami konsep-konsep pluralis dan multikultural. Ini desain-desain fitur yang kami omongkan tadi. Di bagian kiri Anda bisa melihat desain fitur challenge, di bagian kanan Anda bisa melihat desain fitur ruang diskusi online. Ini juga di bagian kiri Anda bisa melihat desain fitur konseling dan bagian kanan desain fitur sosial media tadi. Berikut tahap-tahap perancangan aplikasi Mural Care. Pertama, kami memulai dengan analisa, di mana kami mengidentifikasikan permasalahan, lalu membuat karya sesuai dari kenyataan analisa-analisa tadi. Selanjutnya akan kami desainkan UI. Di bagian ini, kami akan mendesainkan konten Mural Care beserta ornamen-ornamen pendukung lainnya. Selanjutnya akan ada tahap perakitan. Di tahap ini, kami membuat aplikasi dengan tampilan, gambar, dan animasi, serta kode HTML dan kode-kode lainnya. Dilanjutkan, ada tahap uji coba nanti. Di tahap ini, kami akan menguji coba aplikasi Mural Care dan mengevaluasi masalah-masalah yang bermunculan. Dan terakhir, ada tahap penerapan. Di tahap ini, kami akan melakukan sosialisasi dan meluncurkan aplikasi Mural Care untuk massa. Kelebihan dan kekurangan pada gagasan kami yang berupa Mural Care ini sebagai berikut. Kelebihannya, Mural Care sebagai platform digital yang menggunakan akses internet dengan berbagai fitur, sehingga cocok sebagai platform edukasi yang menarik bagi anak SMA dan platform komunikasi yang cocok bagi orang tua. Mural Care juga sebagai media utama yang menyediakan informasi pengetahuan untuk multikulturalisme dan pluralisme merupakan kelebihannya. Selanjutnya, kekurangannya adalah kurangnya pendidikan melalui digital di Indonesia, serta kurangnya pendidikan multikultural dan pluralis mendorong Mural Care untuk mencari kerjasama dengan banyak pihak serta menghambat pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan aplikasi Mural Care merupakan sebuah digital platform aplikasi media edukasi yang dirancang untuk alternatif pembelajaran terkait materi pluralisme dan multikulturalisme guna membentuk karakter pelajar SMA di Indonesia sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saran yang dapat kami berikan untuk ide dan inovasi selanjutnya adalah digital platform ini dapat diaplikasikan untuk pembelajaran pada mata pelajaran lain di jenjang SMA dengan menambahkan fitur sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.